Saya Francisca Denda Aprilia dari Prodi Manajemen Semester 2 ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Teresia Dian Kusumawati sebagai dosen pengantar manajemen. Yang pertama, lingkungan selalu berubah. Bagaimanakah lingkungan yang terdiri dari lingkungan internal serta lingkungan eksternal mempengaruhi organisasi, dan bagaimana sikap organisasi tersebut menghadapi terjadinya perubahan dalam lingkungan? Lingkungan internal. Lingkungan internal berada dalam organisasi, bukan bagian dari lingkungan eksternal. Lingkungan internal menjadi bagian dari lingkungan yang dihadapi oleh manajer, individu, bukan organisasi secara keseluruhan. Pihak-pihak yang terlibat dari lingkungan internal. 1. Karyawan merupakan sumber daya organisasi. Karyawan dan organisasi atau manajer mempunyai tujuan dan maksud tertentu yang sama, maka organisasi akan berjalan dengan efektif dan tercapainya tujuan perusahaan. Contohnya, manajemen tidak membayar upah sesuai upah minimum. 2. Dewan Komisaris. Tugas pokok komisaris adalah menguasai manajemen, memastikan manajemen bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, pemegang saham. Pemegang saham memberikan modal ke perusahaan dalam bentuk pernyataan. Hak mereka antara lain membagikan keuntungan, menanggung risiko perusahaan, rugi maupun laba. Yang keempat, jaringan stakeholders. Orang-orang yang menentukan nasib perusahaan membentuk jaringan atau stakeholders, dan organisasi akan menjadi stakeholders sebagai konsumen. Contohnya, konsumen yang menginginkan informasi produk yang tidak menyesatkan mereka dapat bekerjasama dengan pemerintah. Lingkungan eksternal merupakan elemen-elemen di luar organisasi yang relatif terhadap kegiatan organisasi. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu eksternal mikro dan eksternal makro. Eksternal mikro terdiri dari pesaing. Pesaing adalah orang yang menjual produk atau barang lainnya yang sama dengan perusahaan. Maka berhati-hatilah dengan pesaing dalam dunia bisnis. Contohnya, organisasi akan bersaing memperoleh dana dari lembaga keuangan dan memperoleh karyawan yang berkualitas. 2. Pasar tenaga. Mitra strategis perusahaan dengan memiliki tenaga kerja yang aktif dan efisien. Yang ketiga, pelanggan. Organisasi dalam menyusun strategi, kebijakan, dan teknik pemasaran dalam keinginan konsumen. Yang keempat, lembaga keuangan. Untuk memperluas organisasi pasar keuangan akan memperoleh aliran dana dari pihak surplus dana ke pihak yang membutuhkan dana. Yang kelima, pemerintah. Pemerintah juga akan mengeluarkan aturan-aturan perundang-undangan mempengaruhi organisasi untuk mencapai tujuan. Melalui perusahaan negara atau BUMN, pemerintah menjadi pesaing langsung pada bidang usaha. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya budaya serta bagaimana budaya tersebut mempengaruhi organisasi. Faktor penentu utama terciptanya sebuah kebudayaan organisasi tertentu. Pengalaman organisasi dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalani kegiatannya dari waktu ke waktu. Prinsip, norma, keyakinan juga dapat menjadikan faktor terbentuknya sebuah organisasi dan menjalankan sebuah komunikasi. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.